Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial akibat globalisasi. Kenapa sih ketimpangan sosial bisa terjadi? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa ketimpangan sosial bisa terjadi pada masyarakat. Yang pertama adalah adanya perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin dalam segala hal. Hal ini juga berdampak pada penduduk desa yang bermigrasi ke kota. Kita sering mendengar perkataan tentang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kurangnya perhatian terhadap orang lain disebabkan oleh kesenjangan yang sangat besar antara yang kaya dan si miskin. Ketimpangan sosial ini dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi populasi bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Perbedaan antar masyarakat berhubungan dengan ukuran populasi, komposisi populasi, dan persebaran penduduk. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial yang efektif dan penting bagi semua orang. Pendidikan merupakan kunci pembangunan khususnya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Ketimpangan sosial dalam pendidikan dapat dilihat dari kurangnya fasilitas. Ketimpangan sosial dapat diakibatkan oleh tidak meratanya pelayanan kesehatan di setiap daerah, tidak memadainya cakupan kesehatan, tidak memadainya pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya bakat, kualitas pendidikan, dan kemalasan yang melekat pada masyarakat merupakan contoh faktor internal. Sementara itu, peraturan yang diterapkan oleh birokrasi atau perusahaan atau lembaga pemerintah merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Faktor eksternal tidak hanya menyebabkan kemiskinan pada satu individu saja, namun juga menyebabkan kemiskinan struktural, di mana hampir seluruh masyarakat mengalami kemiskinan. Dampak masalah sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat dapat menciptakan frustasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas. Orang kaya punya lebih banyak kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Orang kaya juga punya lebih banyak sumber daya, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat yang mempunyai uang lebih mudah untuk mengenyam pendidikan, karena untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya adalah munculnya perilaku menyimpang. Ketimpangan adalah dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau peluang lainnya mungkin mendasari perilaku menyimpang ketika masyarakat mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan mereka. Ketimpangan ekonomi yang serius dapat menciptakan situasi di mana sebagian orang merasa tidak mempunyai pilihan selain mengambil cara-cara ilegal atau tidak etis untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya mencegah ketimpangan sosial. Yang pertama, pendidikan yang setara. Memastikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anggota masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan akses, kualitas, dan kesempatan dalam pendidikan. Yang kedua, pelatihan keterampilan, yaitu memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan kejuruan untuk mempersiapkan orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja modern. Hal ini dapat membantu mengurangi keterampilan yang dapat
menyebabkan pengangguran. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang merata. Membangun sistem kesehatan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang. Yang keempat, program kesejahteraan sosial, yaitu dengan melaksanakan program jaminan sosial yang efektif untuk mendukung kelompok masyarakat. Program-program ini dapat mencakup tunjangan sosial, bantuan pangan, dan bantuan lainnya. Kemudian yang kelima, partisipasi masyarakat. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang berdampak pada mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.